Wa amman dan adapun orang amana yang beriman di Yaman, wa amila dan beramal di Yaman solihan pada amalan yang baik, iku falahu maka iku bagi dia man apanya jazaan balasannya al husna utawi kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya adalah surga. Al husna bimakna al jannah. Dan adapun orang yang mau beriman dan melakukan kebaikan, maka bagi dia surga. Apanya? Ya balasannya. Bagi dia balasannya surga. Wasanakulu dan akan berkata kami Dzulqarnain lahu kepada man min amrina dari perkara kami Dzulqarnain yusron pada kemudahan. Jadi yusron pada kemudahan artinya nakmuruhu bima yashula alaihi. Jadi aku akan memerintahkan ke dia dengan hal-hal yang gampang atas orang tersebut. Jadi dalam beramal itu yang gampang-gampang dulu dilakukan. Nanti kalau Allah memberi kemampuan, baru yang besar-besar itu ditandangi. Kalau belum mampu ya sudah, mempersiapkan diri agar mampu. Jadi wasanaku lulahu min amrina yusra, dan kami akan mengatakan kepada orang tersebut dari perkaraku pada kemudahan. Akan tak suruh dalam jadi orang mukmin itu dalam beramal sakpol kemampuannya. Jadi yang dia mampu dulu, yang dia gampang dulu dikerjakan. Nanti yang sulit-sulit ya nunggu pertolongan dari Allah. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan. Sudah, misinya ke barat sudah selesai. Cuma kemudian Abba'a mengikuti dia Dzulqarnain. Abba'a itu kalau bahasa Jawanya ngambah sababan pada suatu jalan nahwal masrik ke arah timur, mentok ke timur, mentok-tok ke timur, hatta sehingga idza balago ketika sampai dia Dzulqarnain matli asamsi pada tempat terbitnya matahari. Jadi matli asamsi bermakna maudhi'a tulu'iha. Jadi tempat terbitnya matahari. Wajata maka menjumpai dia Dzulqarnain ha pada matahari tatlu'u terbit apa matahari ala kaumin atas suatu kaum. Atas suatu kaum. Nah, kaum itu disebut kaum Zunju. Jadi wa akhraja Abdurrazzaq wa Ibnu Abi Hatim an Qatadah fi qaulihi wajadaha tatlu'u ala qaumin al ayah. Qala yuqalu lahum al Zunju. Jadi kaum tersebut namanya adalah kaum Zunju. Tidak tahu sekarang masih ada apa enggak kaum Zunju. Lam naj'al yang tidak menjadikan kami Allah. Lahum bagi mereka
min duniha dari arahnya matahari. Min duniha itu bermakna bainahum wa bainas samsi. Jadi antara mereka dan matahari. Kami tidak menjadikan sitron pada penghalang. Jadi tidak ada gunungnya, ya tidak ada pohonnya, dan mereka itu tidak berpakaian. Udah melejet waktu itu. Jadi jabalan gunung ya tidak ada, wala sajaron pepohonan juga tidak ada, wala sauban pakaian juga tidak ada. Ya nggak punya rumah juga, wong pakaian aja nggak punya apalagi rumah. Nah, jadi struktur tanahnya itu gerak tanahnya itu. Jadi kalau dibangun rumah di situ ambruk rumahnya. Jadi tanahnya itu tidak tenang. Jadi bukan tanah yang tetap itu. Jadi tanahnya dinamis. Jadi kalau dibangun rumah di situ bentar gitu sudah roboh. Nah, mereka kalau pas matahari terbit itu kan panas itu masuk ke tanah sudah ngerong masuk ke tanah. Jadi berlindung dari matahari itu caranya seperti itu, masuk ke tanah. Jadi antara mereka dan matahari itu tidak ada penghalangnya sama sekali. Yes, langsung nyas, asale bengi peteng adem gitu. Begitu terbit nyos, langsung masuk ke tanah. Wa kadzalika, dan seperti demikian itulah. Seperti demikian itulah artinya al-amru kama qulna. Jadi kenyataannya seperti yang kami ucapkan. Jadi al-amru kama qulna. Jadi perkaranya atau kenyataannya itu seperti yang kami ucapkan. Ya nyatane ngono kuwi. Kenyataannya seperti itu. Waqat ahatna, dan sungguh meliputi kami Allah bima terhadap apa-apa ladaihi di sisi Dzulqarnain, meliputi khubron pada ilmunya. Jadi kami tahu betul terhadap apapun yang dimiliki oleh Dzulqarnain. Jadi ke arah timur itu pakai alat apa, ya kan? Gimana caranya biar nggak kesasar, kan gitu kan? Ya, karena nggak sembarangan orang bisa pergi ke arah barat mentok, ke arah timur mentok, itu nggak bisa. Jadi bimaladaihi inda Dzulqarnain, di sisi Dzulqarnain minal alat, dari alat-alatnya, ya, wal jundi, dan tentaranya, wa ghairihima, dan selain itu, selain alat, selain tentara, dia punya ilmu apa itu aku tahu betul. Ya. Khubron pada ilmunya. Khubron bermakna ilman. Aku tahu betul. Tuma kemudian atba'a, mengikuti dia Dzulqarnain, artinya ngambah, ya, sababan pada suatu jalan, ya, pada suatu jalan. Terus dia pergi lagi ke suatu tempat. Kata sehingga idza balago, ketika sampai dia Dzulqarnain, bainas sadda ini antara dua gunung. Jadi sadda ini bermakna dua gunung. Wajata maka menjumpai
dia Dzulqarnain min dunihima dari arah depan keduanya kauman pada suatu kaum. Di wa akhraja Ibnul Mundhir ani Ibni Abbas fi qaulihi hatta idza balagha bainas saddaini qala al jabalaini. Jadi saddaini itu maknanya dua gunung. Pertama Armenia, gunung Armenia. Yang kedua Wa'at Robijan, di gunung Adrobijan. Ya golek ana ning peta dunia kono. Gunung Armenia, Adrobijan. Itu di tafsir Durrul Mansur. Jadi tafsir Jalalain itu ya karya Imam Suyuti. Durrul Mansur itu juga karya Imam Suyuti. Sampai pada akhirnya dia tiba di dua gunung. Nah, dari arah depannya dua gunung tersebut, Dzulqarnain ketemu dengan suatu kaum. Jadi min dunihima artinya amamihima. Jadi depan dua gunung itu. Layakaduna tidak hampir mereka kaum iku yafqahuna memahami mereka kaum kaulan pada ucapan. Nah, di situ ada kendala bahasa. Ini kaum Turk. Kaum Tur, bukan Turki, negara Turki sekarang loh ya, beda. Ya. Jadi wa akhraja Ibnul Mundhir an Ibni Jurayj fi qaulihi qauman la yakaduna yafqahuna qala at-turku. Kaum itu disebut kaum at-turk. Walaupun nama Turk itu sekarang jadi nama suatu negara, yaitu negara Turki. Ya, tapi jangan diartikan kaum yang di ayat ini itu kaum Turki, itu bukan. Turki yang sekarang itu bukan. Beda. Kalau dulu mungkin secara perkawinan itu kan ngepek tonggo. Ya kan? Tidak ada pernikahan antar bangsa, itu kan tidak ada. Jadi umpama darah itu betul-betul asli. Ya, umpama Jawa ya Jawa asli. Umpama Batak ya Batak asli kan gitu. Kalau kita bicara Turki, negara Turki sekarang itu ya wis darahnya darah macem-macem, karena sudah banyak terjadi perkawinan antar bangsa. Jadi menurut Ibnul Mundhir dari Ibnu Jurayj, kaum itu adalah kaum At-Turk, kaum Turk. Ya. Jadi di tafsir Durrul Mansur.